Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Fitriani Soleha. Saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 3 LPDK Universitas Pakuan Bogor. Nomor peserta PPG 2005-0036-9562. Kali ini di hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 5 tema 5 subtema 1 pembelajaran 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Sudah sarapan hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Oke, hari ini adalah pembelajaran di hari Senin 18 Oktober 2021. Kita akan belajar tentang tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Selanjutnya, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah anak-anak kita berdoa dahulu. Pagi ini doa kita dipimpin oleh Muhammad Ramdhani. Ayo Dani, silakan pimpin doa untuk teman-temannya. Duduk siap. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih Dani. Selanjutnya, apakah anak-anak hari ini sudah mengisi link absensi? Sudah ya, pastinya ya. Dan alhamdulillah di sini tadi Bu Guru hitung juga sudah hampir semuanya masuk. Terima kasih. Selanjutnya, mari anak-anak kita bernyanyi dulu bersama ya. Biar semangat dan menambah jiwa nasionalisme kita. Ya. Siap? Baik, terima kasih. Jadi ini lagu Tanah Airku ya. Tanah air yang kucintai. Baik, selanjutnya. Nah, ini ya nak ya, materi yang sebelumnya Bu Guru hanya mengingatkan saja. Materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tangga nada lagu, kemudian sistem peredaran darah pada manusia dan juga tentang pantun ya. Insya Allah semuanya pasti masih ingat. Baik, selanjutnya. Oke, jangan lupa di mute suaranya ya. Untuk hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, ini dia adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi, kita nanti akan menemukan pokok pikiran dari bacaan teks non-fiksi. Nanti juga kalian bisa merumuskan pokok pikiran tersebut menjadi informasi penting ya. Lalu selanjutnya bisa memperjelas ekosistem tentang pengertiannya,
cara terbentuknya dan komponennya, serta menyusun hewan berdasarkan jenis makanannya ke dalam tabel. Ya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Ya, nah ya, jadi ada 2 materi yang insya Allah kita akan pelajari hari ini. Semoga anak-anak dapat dimengerti dengan jelas ya. Yang pertama apa? Ini kita belajar tentang subtema 1 tentang komponen ekosistem. Yang pertama menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi dan juga nanti kita akan membahas tentang pengertian ekosistem dan jenis-jenis makanan pada hewan. Ya, seperti itu. Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini. Nah, nih, adakah anak-anak yang bisa mencari perbedaan kedua gambar ini? Siapa yang bisa? Oke, Yusuf. Gambar 1 itu kalau nggak salah apa ya? Ini lihat aja gambarnya apa ini. Gambar tidak memiliki interaksi antara manusia dan hewan sedikit pun. Oh, tidak ada interaksi. Oke, kalau gambar 2? Ini tuh sangat hijau dan memiliki interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup. Oh iya, berarti gambar 1 tidak ada interaksi, gambar 2 ada interaksi ya antara makhluk hidup ya. Baik, oke, good job semuanya. Thank you juga Yusuf, walaupun sedikit agak terbata-bata ya, tapi hebat. Yang lain juga pastinya tahu semua ya. Nah ini ya, Bu Guru ambil contoh seperti ini. Ini kita ambil buku tentang bacaan teks non-fiksi yang berjudul Ekosistem. Siapa yang mau coba baca? Ayo. Ada 4 orang, 1 paragraf 1 orang. Oke, Dani lagi, boleh. Yuk kita mulai, Dani. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu yang memenuhi kebutuhannya. Lanjut. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitarnya makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian yang tak hidup adalah abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya, matahari, air, udara, dan tanah. Oke, baik. Terima kasih kepada yang sudah membacakan. Jadi anak-anak, ini tuh adalah salah satu contoh teks non-fiksi. Lalu bagaimana sih kita untuk menemukan pokok pikiran? Nah, pokok pikiran itu kan adalah sesuatu hal yang dianggap penting dalam sebuah teks tersebut. Ya, seperti misalkan seperti ini. Ini nomor 1 nih, paragraf pertama nih. Ada nggak yang bisa menemukan apa sih hal penting, informasi penting yang ada di dalam paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Jadi Bu Guru ingatkan sekali lagi, yang dinamakan dengan pokok pikiran. Jadi kan kita akan menemukan pokok pikiran nih, yang namanya juga pokok. Pokok itu berarti sesuatu yang penting, gitu ya, dari sebuah teks bacaan non-fiksi. Siapa yang bisa menemukan dari satu informasi penting dalam sebuah teks non-fiksi ini? Ada yang tahu paragraf 1? Pokok pikirannya apa ya? Gitu. Pokok pikiran. Coba siapa selain Dani? Ayo, Dani tadi semangat banget nih. Makasih Dani. Iya, Bu. Ustaz. Yang lain ada bisa ada Bu Guru siapa nih? Sebutkan namanya. Fai. Oh, Fatir. Oh, apa Fai? Oke, nanti Fai ya. Nah, setelah Fai baru nanti Fatir ya. Boleh. Ayo Fai, coba Fai. Fai menemukan apa nih? Pokok pikiran yang ada di paragraf 1, Fai.
Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, sip, good job, Fai. Thank you ya, Fai. Reward lagi. Ya, jadi di dalam paragraf pertama, Fai menemukan bahwa pokok pikirannya adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu ya untuk memenuhi kebutuhannya. Baru nanti kalimat berikutnya dijabarkan. Di lingkungan itu ada apa saja, seperti itu ya. Di lingkungan itu ada bagian yang hidup dan juga ada bagian yang tak hidup. Makasih ya, Fai. Selanjutnya, jadi pokok pikiran itu apa ya? Ada yang tahu? Ayo, tadi Bu Guru sudah sampaikan. Pokok pikiran adalah kalimat utama dalam sebuah paragraf. Ya, jadi apa sih yang dinamakan dengan pokok pikiran tadi yang sudah kalian temukan itu? Pokok pikiran jadinya apa ya pokok pikiran itu, Farhan? Apa? Pokok pikiran. Pokok pikiran itu kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat utama dalam satu paragraf. Biasanya ada di mana tadi, Farhan? Atau Ardan? Coba Ardan bantu Farhan. Kalimat utamanya tadi biasanya ada di mana tuh? Kan tadi udah ditemukan. Di utama, di awal dan di akhir. Oke. Jadi kalimat utama ya dalam sebuah paragraf biasanya terdapat di awal kalimat dalam sebuah paragraf atau di akhir paragraf. Siapa yang bisa mengulangi kata-kata Bu Guru tadi? Ayo. Pokok pikiran adalah kalimat utama dalam suatu paragraf yang berada di awal atau di akhir. Oke, biasanya ada di awal atau di akhir ya. Jadi kalau di awal, lalu kalimat berikutnya menjelaskan. Kalau di akhir paragraf, kalimat di awal yang menjelaskan baru disimpulkan di akhir kalimat. Seperti itu ya, Nak. Jadi paham ya tentang pokok pikiran ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya ya. It's time to quiz. Kita main quiz dulu dah. Oke, tunggu sebentar ya. Wait a minute. Ready? Ready, go. Go. Silahkan. Yusuf. Iya, good job ya Ardiansyah ya. Mana Ardiansyah? Bu Guru kasih reward. Thank you Ardiansyah. Yes, tuh kayak Farhan. Tepuk tangan, keren. Berikan apresiasi buat Ardiansyah. Thank you semua anak-anak hebat. Yuk, selanjutnya ya, menyimak video pembelajaran. Oke? Kita simak video pembelajaran ya, Nak ya. Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang sebuah materi pelajaran tematik kelas 5, komponen biotik dan abiotik. Tema 5, ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk banyak orang. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah makhluk hidup yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan. Ekosistem sendiri memiliki dua komponen. Yang pertama, komponen abiotik, dan yang kedua, komponen biotik. Komponen abiotik
yaitu segala benda tak hidup atau benda mati pada suatu lingkungan. Sedangkan komponen biotik yaitu semua makhluk hidup pada suatu lingkungan. Berikut adalah contoh komponen abiotik, misalnya matahari, air, batu, dan tanah. Sedangkan komponen biotik yaitu komponen makhluk hidup, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa komponen biotik yaitu semua makhluk hidup pada suatu lingkungan, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiga komponen ini dapat dijabarkan lagi dalam komponen-komponen lainnya, yaitu pertama, individu, kedua, populasi, dan ketiga, komunitas. Untuk lebih jelasnya perhatikan video berikut ini. Ekosistem. Dalam ekosistem terdapat individu, yaitu makhluk hidup tunggal, misalnya ikan badut. Dan terdapat juga populasi. Populasi yaitu kumpulan individu yang sejenis, misalnya sekelompok ikan badut. Dan terdapat pula komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan. Ekosistem yaitu komunitas yang berinteraksi dengan komponen abiotiknya, misalnya air laut, cahaya matahari, dan oksigen. Nah, itulah tadi tayangan video mengenai individu, populasi, dan komunitas dalam suatu ekosistem. Nah, itu tadi kalian sudah menyimak tentang video pembelajaran terkait ekosistem, ya. Anak hebat, ya. Tadi kan kita sudah membaca teks non-fiksi yang isinya tentang ekosistem. Dilanjut dengan menonton sebuah video pun yang isinya tentang ekosistem. Jadi, kalau kalian simpulkan nih, ekosistem itu apa tadi ya? Ekosistem itu apa? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, Yusuf, good job. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, coba sekarang tadi dijelaskan juga tuh di video, katanya ekosistem itu dalam lingkungan itu ada komponen-komponen. Siapa yang bisa menyebutkan komponen dalam ekosistem? Saya Bu Guru. Abiotik dan biotik. Iya, abiotik dan abiotik. Coba Adriana, Adriana sudah raise hand. Coba jelaskan Adriana, bedanya apa sih? Komponen hidup atau biotik, komponen tak hidup atau abiotik. Oke, komponen hidup abiotik. Apa biotik? Oh, biotik. Oke. Kalau tak hidup? Abiotik. Abiotik. Oke. Coba nih anak-anak, apa namanya? Bu Guru mau kasih lihat kalian. Nanti coba kalian sebutkan apa aja yang ada di dalam yang Bu Guru punya ini. Nih. Coba lihat. Ini di sini ada sebuah apa? Ikan. Ikan. Ada Ikan apa pohon? Ikan. Nah, lihat Pohon. di atas. Oke. Ada ikan, Bu. Ikannya nggak mati ya, ikannya hidup ya. Nah, tuh lihat. Nah, di sini kalian ini bisa dinamakan ekosistem tidak, Nak? Bisa, Bu. Bisa. Kenapa dinamakan ekosistem? Siapa yang bisa menjelaskan di sini ada komponen dalam ekosistem? Komponen biotiknya apa, abiotiknya apa? Coba. Jadi ini kalau Bu Guru lihatkan seperti ini, ya di sini ada komponen ekosistem. Dalamnya itu ada jenis, ada komponen biotik dan juga komponen abiotik. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Dalam sebuah ekosistem itu terdapat makhluk hidup, salah satunya hewan. Bagaimana hewan tersebut dapat bertahan hidup? Tentunya hewan tersebut harus mencari makanan sendiri. Ada apa saja sih jenis-jenis makanan yang dicari hewan? Nah, kita lihat di sini ada jenis hewan yang dinamakan dengan hewan pemakan tumbuhan. Apa itu hewan pemakan tumbuhan namanya? Herbivora, Bu. Herbivora. Kalau pemakan daging? Karnivora. Makan tumbuhan dan daging? Omnivora. Omnivora. Siapa yang bisa menyebutkan contoh-contohnya? Bu. Ayo, siapa itu?
Dani, Bu. Ayo Dani, apa contohnya Dan? Sapi, Bu. Kalau herbivora, Bu. Herbivora sapi. Oke. Kemudian kalau karnivora contohnya? Harimau. Iya, Singa, harimau, ikan. singa. Kalau pemakan omnivora, pemakan tumbuhan dan daging? Gorila. Sapi, Bu. Gorila dan monyet. Iya, banyak ya. Ada ayam, tikus juga suka makan segalanya. Ya, baik anak-anak. Dari jenis-jenis makanan hewan tadi, kita diskusi dulu sebentar ya. Ya, yang ada di sini bersama Bu Guru, ini kelompok 4 ya, Nanda ya. Nanda pimpin diskusi hari ini ya tentang berdasarkan LKPD yang sudah Bu Guru kirimkan melalui WhatsApp group. Ya Nak ya. Oke, Bu Guru mau ke yang lain dulu. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Natasha pimpin diskusi hari ini ya Nak ya. Jadi berdasarkan teks bacaan, anak-anak bisa membuat sebuah pokok pikiran penting lalu membuat pertanyaan. Ya, membuat pertanyaan berdasarkan teks bacaan yang ada dalam LKPD. Ya, coba bagaimana Natasha? Mari teman-teman kita berdiskusi tentang jenis makanan hewan yang ada di halaman 5. Ya. Contoh pertanyaannya, apa sebutan untuk hewan pemakan tumbuhan? Jawabannya adalah herbivora. Oke, ya ada kan di situ ya? Ya, yang kedua selanjutnya bisa didiskusikan sampai dengan pertanyaan keempat. Nanti dicatat ya Nak ya, setiap anak ya. Natasha nanti boleh dipimpin temannya. Oke? Ya, Bu Guru mau masuk ke room yang berikutnya. Silakan dilanjutkan, ditulis, nanti dipresentasikan. Terima kasih. Ya, sudah diskusikan, sekarang waktunya kita presentasi. Baik. Tiap kelompok Bu Guru akan tunjuk. Nah, kelompok yang lain nanti boleh menanggapi ya. Silakan cari pokok pikiran lalu buat sebuah pertanyaan. Seperti itu ya Nak ya. Pokok pikiran dari teks bacaan jenis makanan hewan LKPD yang sudah Bu Guru share melalui WhatsApp group. Baik, kelompok pertama Bu Guru persilahkan kepada ketua kelompoknya Natasha. Natasha silakan bacakan hasil diskusinya bersama temannya, menentukan pokok pikiran dan membuat sebuah pertanyaan. Pokok pikiran paragraf pertama apa, Nak? Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Oke, itu paragraf pertama ya. Terus dari situ dibuat sebuah pertanyaan. Apa pertanyaannya, Nak? Apa sebutan untuk hewan pemakan tumbuhan? Oke. Jawabannya herbivora. Iya, terima kasih Natasha. Oke, jawabannya herbivora. Iya, betul sekali. Ya, berikutnya kelompok 2. Bu Guru minta Fatir. Apa itu pokok pikirannya? Dan tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Oke, itu menurut Fatir itu ya dan kawan-kawan. Lalu pertanyaannya bagaimana, Nak? Apa sebutan untuk hewan pemakan hewan lain? Oh, apa sebutan untuk hewan pemakan hewan lain? Iya, jawabannya apa? Jawabannya karnivora. Hewan pemakan hewan lain, karnivora. Oke, thank you. Good job, Fatih. Terima kasih. Oke, anak-anak, itu tadi kita sudah diskusi ya. Terima kasih juga, good job semuanya sudah mempresentasikan hasilnya. Bu Guru ucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah kita mengerjakan live worksheet LKPD yang lainnya. Kalau tadi LKPD-nya adalah dalam bentuk
diskusi. Sekarang kita mengerjakan LKPD dalam live ya, online. Coba Bu Guru mau share. Ready? Oke, silakan anak-anak, kita kerjakan LKPD-nya dulu secara online. LKPD on process. Nih Bu Guru tampilkan siapa-siapa saja yang sudah masuk namanya. Natasha sudah, Ardan, Adriana, Rizal. Nah, ini hasil-hasilnya ya nak ya. Kalian sudah mengisi LKPD dengan baik. Yo, kalau sudah selesai dibuka kameranya. Ya, kita bahas LKPD-nya bersama-sama. Nih, sudah, nanti tinggal Bu Guru cek. Oke, baik anak-anak, kita coba bahas bersama-sama ya LKPD-nya ya. Nah, ayo coba boleh sambil dibuka kameranya dan kita jawab sama-sama. Tadi ini sudah dibaca paragraf ini, teks ini, lalu, nah, Sudah, ayo, iya, pokok pikiran paragraf pertama apa jawabannya? Siapa yang tahu? Mana, yang mana? Nada. Oke, semua makhluk hidup. Berarti ini kita pindahkan ya. Ya, oke. Yang paragraf kedua? Cahaya. Matahari. Oke. Ya, ini tadi ya. Ini kan tadi sudah nih. Cuma tinggal dipindahkan kalau kalian masih ingat. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga? Oke, bagian hidup. Lalu terakhir ini ya, berarti ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini kita pasangkan. Komunitas tadi apa komunitas? Popularitas makhluk. Populasi. Nah, ini kita tarik garis. Tuh, kemudian kalau individu? Makhluk hidup Oke, ini ke sini betul. Kalau populasi? kumpulan itu sejenis Ini ekosistem apa ekosistem? hubungan berbalik Oke, berarti ini yang terakhir ya, habitat. Habitat adalah tempat individu berbalik antara makhluk ya, ini ekosistem. Habitat tempat individu tinggal. Berikutnya, yang termasuk komponen abiotik. Abiotik itu apa? Hidup atau tak hidup? tak hidup. Tak hidup. Tak hidup berarti matahari ya? Ya, Ya, terus apa lagi? matahari. Tanah, Tanah air. Oke, yang biotik? Air. Pohon. Atap. Oke. Hewan herbivora. Ya. Singa dan kucing. Iya, burungnya di sini dia pemburu pemakan biji-bijian. Balik. Nih, tuh, gini ya Naya. Omnivora nih tikus dan juga ayam. Ya. Finish. Nah, tadi jangan lupa kalau sudah finish tulis namanya di sini. Ya. Huruf levelnya tinggal tulis saja gini. Tinggal send seperti itu. Oke. Nah, tadi seperti itu ya mengerjakannya ya. Selanjutnya, nah ini tadi LKPD yang berikutnya ini masih kita bahas tentang LKPD. Membuat teks non-fiksi. Siapa yang mau coba membuat teks non-fiksi? Putri. Kelinci adalah salah satu hewan yang sering dijadikan sebagai hewan peliharaan ataupun hewan pedaging. Kelinci terbagi menjadi dua jenis, yaitu kelinci peliharaan dan kelinci liar. Kelinci liar biasa hidup di padang rumput di hutan. Kelinci peliharaan hidup di kandang. Kelinci merupakan pemakan tumbuhan atau herbivora. Makanan utama kelinci adalah rumput dan sayur-sayuran, namun makanan kesukaan kelinci adalah wortel. Kelinci memiliki gigi depan yang tajam yang digunakan untuk memotong makanan. Kelinci memiliki penciuman yang tajam untuk mengendus sumber makanan. Oke, sudah nak? Iya, terima kasih Putri. Baik anak-anak, itu tadi sudah diwakilkan oleh beberapa teman
kalian tentang pembuatan teks non-fiksi. Ya, yang lain nanti selanjutnya boleh jawabannya dikirim ke Bu Guru melalui WhatsApp grup ya. Oke, yang selanjutnya ya setelah kita membuat teks non-fiksi, anak-anak juga nanti bisa membuat tabel. Nah, nanti ini juga harap dikirimkan ya nak ya. Membuat gambar dan nama hewan, misalkan ayam. Di sini nama atau jenis makanannya apa, golongan makanannya apa, tumbuhan dan hewan. Atau ada yang sudah membuat juga. Nah, ini kan masih dalam LKPD. Ada yang sudah membuat tabel jenis makanan hewan seperti ini? Siapa yang sudah membuat? Adriana, boleh Adriana. Coba, boleh kasih lihat ke temannya? Nah, coba Adriana. Nah, ini teman-teman, Adriana sudah membuat. Coba sambil dibacakan boleh Adriana tabelnya? Gambar dan nama hewan cicak, nama atau jenis makanan nyamuk, golongan makanan hewan. Kedua, gambar dan nama hewan kucing, nama atau jenis makanan ikan atau tikus, golongan makanan hewan. 3. Tikus, gambar dan nama tikus, nama atau jenis makanan ikan atau daging, golongan makanan hewan. Gambar dan nama hewan kambing, nama atau jenis makanan dedaunan, golongan makanan tumbuhan. 5. Gambar dan nama hewan sapi, nama atau jenis makanan batang tanaman padi dan jagung, golongan makanan tumbuhan. 6. Panda, nama atau jenis makanan batang bambu, golongan makanan tumbuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Coba sekali lagi boleh diperlihatkan nak gambarnya biar teman-teman yang lain bisa melihat bagaimana caranya. Nah, anak-anak seperti ini ya. Nanti kalian buatkan tabel seperti yang ini ya, tuliskan lalu nanti foto kemudian kirim ke Bu Guru seperti biasa. Oke? Terima kasih Adriana. Iya, gitu ya. Kita berikutnya. Nah, ini ya nanti dibuat gambarnya. Ada di LKPD nak. Nanti tinggal kalian isi LKPD-nya. Selanjutnya kita sudah di akhir pembelajaran nih. Alhamdulillah. Ya, yuk siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, Natasha. Oke, siap. Boleh kesimpulannya apa? Hari ini kita sudah belajar apa? Kesimpulan hari ini adalah hari ini kita sudah belajar tentang teks non-fiksi dan komponen ekosistem. Teks non-fiksinya menemukan pokok pikir, membuat teks non-fiksi 3 paragraf, biotik dan abiotik. Biotik itu hidup dan abiotik itu tak hidup. Oke, iya, good job. Terima kasih, Natasha. Oke, siapa lagi yang mau menambahkan? Membuat jenis makanan hewan. Membuat jenis makanan hewan. Oke, good job. Oke, jadi anak-anak hari ini kita tuh sudah belajar teks non-fiksi ya. Kemudian di dalamnya itu teksnya mengenai ekosistem. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik atau interaksi yang terjadi di lingkungan antar sesama makhluk hidup. Belajar juga tentang komponen ekosistem. Lalu ekosistem itu susunannya apa saja? Individu, populasi, dan komunitas ya. Bu Guru mau pesan sama kalian ya. Halo semuanya, boleh dibuka kameranya? Iya, oke. Setelah kita belajar tentang ekosistem ini, kalian kan lebih mengenal lagi yang namanya lingkungan. Jadi Bu Guru ingatkan sama kalian bahwa lingkungan sekitar kita wajib kita jaga dan kita lestarikan ya nak ya. Karena kan tadi apa? Nanti saling berpengaruh. Semisal di lingkungan rumah kamu pepohonannya
banyak yang ditumbangkan atau yang ditebang. Nanti hewan-hewan yang biasa tinggal di situ mau mencari makan di mana? Nah, kalau lingkungannya tersebut tidak kita jaga, tidak kita rawat, tidak akan tercipta yang namanya ekosistem. Keseimbangan ekosistemnya akan terhambat. Ya, kita juga butuh tumbuhan, betul tidak? Kita butuh tumbuhan tidak? Betul, kita perlu cahaya matahari. Nah, itu semua saling ketergantungan. Ya, yuk kita jaga sama-sama ekosistem dan lingkungan yang ada di sekitar rumah kita. Kita rawat dengan baik, ya, kita tanami dengan subur supaya semuanya saling berinteraksi dengan baik. Sekarang kita lanjutkan dengan mengisi soal evaluasi yang akan Bu Guru bagikan melalui kuisis. Adriana, Bu Guru kasih reward. Makasih, Bu. Oke. Selanjutnya, alhamdulillah kita sudah selesai nih anak hebat. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Doa kali ini Bu Guru akan minta kepada Fatir. Kepada Fatir dipersilakan untuk memimpin doa setelah selesai pembelajaran hari ini. Fatir, silakan. Sadaqallahul azim. Terima kasih Fatir. Dan Bu Guru ucapkan juga terima kasih anak hebat. Ya. Kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Ya, jika ada yang belum dimengerti bisa hubungi Bu Guru ya nak ya. Oke, Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Dadah.